Gue hampir nggak percaya tablet 2 juta kembali seceng sekarang bisa sebagus ini. Mau tahu gimana? Tablet Xiaomi dengan harga 2 juta pas saat launching sebelumnya adalah Redmi Pad SE. Selang hampir 2 tahun, akhirnya Xiaomi nurunin penerus Redmi Pad SE dengan beberapa upgrade yang cukup menggemparkan di harganya. Ya langsung aja ke nomor 1, tab harga 2 juta pas actually jarang-jarang punya build unibody aluminium serapih dan sesolid ini. Redmi Pad SE dan Redmi Pad 2 bisa ngasih build yang oke tapi ramah kantong, ukurannya pun basically nggak berubah, nambah bobot secuil doang. 2. Salah satu improvement yang paling signifikan dan paling bikin worth it buat upgrade dari Redmi Pad SE ke Pad 2 ini adalah layar. Sekilas ya sama-sama masih IPS 90Hz ukuran 11 inch, bedanya sekarang resolusi jadi 2.5K dan lebih terang up to 600 nits, menjadikannya tablet QHD Plus paling terjangkau di pasaran. Asli dari resolusi FHD Plus ini, lumayan kerasa naik resolusinya terutama kalau kalian suka nikmatin konten video QHD atau buka dokumen PDF resolusi tinggi. Nah, resolusi ternyata bukan apa-apa dibanding peningkatan layar yang satu ini, yakni stylus support. Saat ini Redmi Pad 2 adalah tablet Xiaomi termurah yang support stylus aktif. Ini adalah Redmi Smart Pen. Mungkin emang nggak punya build quality sebagus Xiaomi Smart Pen series yang lebih mahal, nggak support magnetic charging, dan beberapa fitur lainnya. Namun yang penting ini udah sama-sama ultra low latency dengan sensitivitas 4096 tingkat. Sayang banget ini nggak bisa nempel di tabletnya. Lumayan banget lah dibanding kudu pakai stylus pasif, terutama buat yang mau pakai tablet ini sebagai pen tab resolusi tinggi yang sangat portable buat gambar-gambar dan ngedit-ngedit. Termasuk kalau kalian punya anak atau keponakan yang baru masuk sekolah tapi udah hobi gambar. Kemampuan stylus aktif dengan harga banding 2,5 jutaan saat ini sangat cengli. Kekurangan utama yang perlu dicatat, Redmi Smart Pen nggak bisa nempel ke Redmi Pad 2 dan harus dicas pakai kabel USB-C. Lebih parahnya, saat video ini dibuat, Xiaomi belum ngeluarin case resmi atau keyboard case resmi untuk Redmi Pad 2 ini. Nomor 4, chipset MediaTek Helio G100 not bad loh di harga segini. Mengingat Infinix masih berani ngasih Helio G88 yang jelas kalah telak di Xpad 20, harga 2 jutaan lebih dikit. Namun perlu diketahui saat ini Xiaomi sayang banget baru masukin versi RAM 4GB plus 4GB virtual RAM doang tanpa varian 4G, padahal banyak game dan aplikasi yang struggling banget dengan RAM kecil bahkan nggak kompatibel. Andai ada versi yang lebih mahal dikit dengan RAM 6 atau 8GB aja, wah ini udah ideal pakai banget. Storage 128GB nya udah UFS pula. Kalau nanti Xiaomi ngeluarin yang 256 bakal lebih bagus lagi. Yang penting chip ini adem, di luar RAM kecil HyperOS 2 ini usable meski belum support mode desktop dan tentu UI-nya belum se-perfect dan senyaman tablet-tablet Samsung. Floating window sih support, namun scaling aplikasinya saat di-resize masih jauh dari optimal. Semoga HyperOS 2 ini bisa lebih dioptimize lagi buat UI tablet kedepannya sekaligus lebih ringan. Secara UI jujur aja ada kalanya kurang responsif dan kurang mulus, maybe juga karena chipsetnya struggling dengan resolusi layar tinggi. Selama nggak dipakai ngegame berat, cuma dipakai sekolah, bikin presentasi, baca PDF, browsing, dan Netflixan dengan support Wi-Fi L1, ini basically bisa ngalahin semua rival-rivalnya di price bracket yang sama. Nggak sebatas layar bagus, pengalaman nonton film, denger musik, dan main game pun dibikin lebih mantep berkat sistem quad speaker berlabel Dolby Atmos. 2 kiri dan 2 kanan. Kenceng iya, jernih iya, ngalahin semua HP 2 jutaan, meski nggak sebagus kualitas quad speaker tablet-tablet Xiaomi yang lebih mahal terutama dari segi bass. Wow, faktor terakhir yang penting kami mention adalah kenaikan kapasitas baterai dari 8000 mAh ke 9000 mAh. Lumayan lah untuk playback YouTube ini bisa nyamain banyak laptop Ultrabook di sekitar 12 jam playback, tapi charging masih mentok di 18 watt sesuai charger bawaan yang butuh sejam lebih buat ngecas dari 0 sampai 50% dan hampir 3 jam untuk ngecas penuh. Alangkah baiknya Xiaomi bisa ngasih fast charging 33 watt di ukuran baterai segini gede. Soal perkameraan, depan belakang, speknya nggak berubah dari iPad SE, 8MP autofocus di belakang, 5MP di depan yang sama-sama mentok di resolusi video 1080p yang support face unlock sederhana. Kualitas video kamera depan dan mikrofon kurang lebih seperti ini. Jadi kekurangannya apa nih?
Fungsi GPS, giroskop, dan kompas sayangnya hanya ada di versi 4G yang nggak masuk Indonesia. Secara efektif membuat Redmi Pad 2 ini masuk pasar Indo sebagai versi sunat di luar konfigurasi RAM dan storage yang kecil. Andai Xiaomi jual versi 4G dengan giroskop, GPS, dan konfigurasi 8/256GB di harga 2,5 jutaan aja, wah otomatis keok sih si Infinix Xpad 20 LTE yang dijual di harga 2,3 jutaan. Tapi sekali lagi, dengan harga sekarang pun, sulit dipercaya di harga 2,5 jutaan udah bundling termasuk Redmi Smart Pen. Xiaomi berhasil ngasih alternatif super menarik buat pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan tablet berstylus, tinggal kurang aksesoris Bluetooth keyboard case official aja nih, biar jadi tablet terasa laptop paket hemat. Semoga aja dengan aturan TKDN yang baru-baru ini agak dilonggarin, Xiaomi bisa ngasih konfigurasi memori lebih gede dengan LTE. Itu dulu aja tentang Redmi Pad 2 dari kami. Jangan lupa like dan share. Gue Mike, see you in the next video.